Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari BTTH, tepatnya untuk episode 153. Seperti itu. Dan untuk episode kali ini, kita akanlah melihat pertarungan Xiaoyan melawan Hun Li. Kalau begitu, langsung saja ya, kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah rencana penyergapan mereka gagal total, Xiaoyan kembali menantang mereka, terutama untuklah Hunya, agarlah bertarung dengannya. Tetapi Hun Li langsunglah menawarkan diri, lebih baik bertarung dengannya, karena dia hanyalah berada di Dozun bintang 6, sangatlah mudah untuk menghabisi nyawanya. Dan balasan dari Xiaoyan, tampaknya orang yang telah kehilangan lengan kiri masihlah belum kapok dalam pertarungan ini. Jika dia masih bersikeras, maka dia akan menunjukkan perbedaan antara mereka berdua. Tanpa basa-basi, Xiaoyan langsunglah mengerahkan serangannya, membuat mereka berdua terlibat dalam pertarungan. Sedangkan untuk Hunya yang ingin ikutlah bertarung juga langsunglah dihentikan oleh Sun Er karena yang pantas melawannya adalah dirinya. Biarkanlah Hun Li melawan Xiaoyan seorang diri. Terlihatlah yang katanya Dozun bintang 8 berhasil ditekan oleh Dozun bintang 6. Hal ini membuat Hun Li merasa benar-benar terhina. Sampai-sampai dia terpaksa untuklah menggunakan kekuatan pola klan jiwa. Xiaoyan tidaklah begitu terkejut karena sebelumnya dia pernah melihatnya. Merasa dirinya lebih tinggi daripada Xiaoyan, dia mengucapkan kalau untuk hari ini dia akanlah memberikan rasa keputusasaan yang sejati. Dan dia tidak akan menghabisi nyawanya secara langsung, melainkan dia akan terus-terusan membuat dirinya menderita. Setelah serangan bertubi-tubi dikerahkan dan berhasil dihindari, akhirnya Xiaoyan memasuki mode 3 perubahan yang membuat kekuatannya meningkat 3 kali lipat. Meskipun katanya sementara, tetapi ini sangatlah membantu Xiaoyan dalam menghadapi Hun Li. Bahkan Hun Li saja sampailah gemetar bagaimana bisa kemampuan dia setara dengannya. Alhasil mereka berdua terus-terusan melakukan adu senjata. Pada awalnya Hun Li berhasil untuklah menahan serangan dari Xiaoyan. Tetapi lama-kelamaan bentrokan ini memiliki dampak kepada tubuhnya Hun Li. Dia merasakan sakit yang begitu luar biasa. Alhasil, dia pun menjadi begitu lengah, membuat Xiaoyan mendapati peluang untuklah menghantam dengan telapaknya. Sampai-sampai dia terpental. Begitu juga dengan Sun Er yang barusan saja selesai melawan Hunya keluar dari dimensinya. Hunya yang melihat Hun Li babak belur, dia sampai memasang raut wajah kebingungan. Hal ini membuat harga diri dari Hun Li benar-benar tercoreng. Dan dia sama sekali tidaklah mau kalah dengannya. Sehingga dia langsunglah all in atau mengerahkan semua yang dia punya. Dan terlihatlah sosok yang begitu besar. Sebut saja sebagai iblis jiwa. Xiaoyan hanya berkata, ternyata trik yang sama juga dikeluarkan. Lantas, boneka iblis atau si Ujang langsunglah dikeluarkan untuklah menghadapi si iblis jiwa. Tidak sampai di situ, Xiaoyan menambah daya kekuatannya, membuat si Ujang yang awalnya berwarna oranye kini menjadi berwarna ungu. Dan hanya membutuhkan 3 pukulan saja, sosok iblis jiwa langsunglah menghilang.
Untuk Hunli lagi-lagi kebingungan. Bagaimana bisa ada boneka iblis yang begitu kuat? Ini bukan boneka iblis, tapi si Ujang. Untuk Xiaoyan ya, dia merasa begitu senang dengan tingkatan boneka iblis seperti ini, sudah pasti bisa untuklah menghadapi Dozun Bintang 9. Sedangkan untuk Hunli yang berada di Dozun Bintang 8, mustahil untuklah menang melawannya guys. Melawan Dozun Bintang 6 aja udah kewalahan. Begitu juga dengan Hunia, ternyata telah babak belur oleh Sun Er. Sayangnya pertarungan mereka haruslah terhenti karena tiba-tiba mereka telah kedatangan badai pasir. Sun Er yang melihatnya langsung menarik tubuh Xiaoyan untuk pergi dari sini dan bersembunyi. Ternyata ini bukan badai pasir sembarangan. Begitu juga dengan Hunli, melihat Hunia melarikan diri, dia cepat-cepat untuklah menyusulnya. Melihat Sun Er yang begitu panik, Xiaoyan mempertanyakan mengapa dengan badai ini. Ternyata untuk badai ini bisalah menghabisi nyawa seseorang yang berada di ranah puncak kultivasi. Yang lebih mengejutkan, kalau badai ini akanlah keluar dalam beberapa dekade. Dan bisa dikatakan mereka sungguhlah sial untuk badai ini benar-benar keluar. Sebab jangkauannya begitu sangatlah luas. Satu-satunya cara untuklah bisa selamat, mereka harus bisa untuklah memasuki lantai ketiga. Dan datanglah Hosuan yang langsung memuji kecepatan dari Xiaoyan. Begitu juga dengan Xiaoyan, langsunglah menyambutnya dengan begitu hangat. Di sini mereka tidak ada alasan untuklah bermusuhan, karena nyawa jauh lebih penting. Jadi mereka berdua menawarkan kerjasama kepada Xiaoyan. Dengan senang hati ya, Xiaoyan langsunglah menerimanya. Tepat di belakang mereka, Hunli dan Hunia menyusul. Sementara di pintu masuk lantai ketiga, di sana sudah ada pasukan Gu Qingyang yang sedanglah menunggu kedatangan dari Sun Er. Ditambah mereka sedikitlah khawatir kalau badai energi ini sudahlah terlihat dengan begitu jelas. Mereka berharap besar kalau Sun Er bisalah terlepas dari badai tersebut. Gu Qingyang meminta kepada mereka tidak perlu khawatir kalau badai energi tersebut tidaklah mudah untuk menghabisi nyawanya. Wow, tidak lama dari itu Sun Er pun akhirnya datang. Di sini dia bertanya mengapa Gu Qingyang sama sekali tidaklah masuk. Ternyata untuk pintu masuk ke dalam lantai ketiga adanya sedikit perubahan. Jadi dia menunggu orang lain untuklah membantu membuka gerbang tersebut. Dan Gu Qingyang kembali bertanya mengapa dia datang terlambat. Alasan dia terlambat karena barusan dia sedanglah menghadapi orang yang berasal dari klan Jiwa. Mendengar ini ya, memancing amarah pasukan keluarga Gu. Tidak lama dari itu, satu persatu dari mereka akhirnya datang. Dari klan Yao, klan Lei, dan klan Xi. Ditambah juga ada klan Hun yang baru saja datang. Karena mereka telah membuat onar kepada Sun Er, maka Gu Qingyang serta pasukannya akanlah memberikan sedikit pelajaran kepada mereka. Tetapi Hunia langsunglah membuka suara. Apakah mereka yakin untuklah bertarung di sini? Karena badai energi sebentar lagi akanlah tiba. Ujung-ujungnya mereka semua akanlah meninggoy. Dan Sun Er meminta kepada Gu Zhen untuklah mengkesampingkan masalah ini. Nyawa lebih penting daripada menghadapi mereka berdua. Beruntungnya saja mereka mengerti. Dan akhirnya Gu Qingyang membuka suara. Permasalahan dari gerbang lantai ketiga ini adalah kekurangan energi. Jadi satu persatu dari mereka akanlah memberikan satu tablet dan mereka bisa untuklah memasukinya. Satu peringatan darinya, jika ada orang yang memiliki niat untuklah mengacaukan, maka jangan salahkan dirinya kalau dia juga akanlah bersikap kasar. Terutama untuklah klan Hun, dia akan terus mengawasinya. Tanpa babi bu, Gu Qingyang langsung memberikan urutan kepada mereka. Pertama-tama ia itu keluarga Gu. Untuk Xiaoyan dan Sun Er adalah orang terakhir guys. Lalu rintangan pertama berhasil untuklah dilalui. Tetapi masih ada beberapa rintangan. Ditambah untuk badai energi telah mencapai ke gerbang lantai ketiga.
membuat semua orang yang berada di sana benar-benar begitu panik. Gu Qingyang sebagai pemimpin saat ini meminta kepada mereka tidak perlu untuklah khawatir kalau badai tersebut tidak akanlah memasukinya, terkecuali mereka tidak membuat kesalahan dan tidak membuat kekacauan di dalam ruangan seperti ini. Jika terjadinya masalah, maka mereka semua yang berada di sini tidak bisa untuklah keluar hidup-hidup. Untuk rintangan kedua, dipersilakan untuklah klan Xi dan klan Huo. Selagi mereka berjuang untuklah mengatasi rintangan kedua, Xiaoyan tidaklah sengaja melihat ada energi terdapat di dinding. Ketika dia menyerangnya ataupun memeriksa, serangannya langsunglah terserap. Hal ini membuat Xiaoyan menjadi curiga kalau dinding ini bisa memperbaiki diri sendiri. Baru saja dia berpikir seperti itu, rintangan pertama atau batu kristal yang telah dihancurkan tiba-tiba memperbaiki diri. Dan saat ini mereka benar-benar terjebak. Tidak sampai di situ juga, ketika Gu Shen mencoba memeriksanya, terdapatlah beberapa serangga yang langsunglah menyerap serangannya serta memperbaiki dinding yang telah hancur. Dan mereka menyadari itu adalah serangga kuno. Sontak mereka semua menjadi begitu terkejut-kejut dikarenakan mereka telah mendapati rumor atau informasi kalau serangga kuno seperti ini telah mengalami kepunahan. Dan sekarang nyatanya mereka bisa untuklah melihat dengan begitu jelas. Namun yang pasti saat ini kondisi mereka dalam bahaya besar. Ditambah untuk serangga kuno ini bisalah menciptakan objek cahaya energi seperti ini. Yang tandanya kalau mereka memang dalam bahaya besar guys. Ditambah untuk badai energi yang berada di luar pasti memiliki hubungan dengan serangga kuno. Karena masih penasaran, Xiaoyan mencoba untuklah menghancurkan beberapa dinding yang berada di sekitarnya. Setelahnya, keluarlah serangga dalam jumlah yang begitu banyak. Di sini, Xiaoyan langsunglah meyakini kalau mereka sudahlah memasuki sarang serangga kuno. Sebab yang mereka hancurkan ini bukanlah dinding, melainkan adalah sarang itu sendiri. Mendengar perkataan dari Xiaoyan membuat mereka menjadi sangatlah khawatir. Ya, gimana kakak khawatir guys? Untuk menghancurkan dindingnya saja itu sangatlah mustahil. Apalagi untuklah menyingkirkan para serangga kuno ini. Mungkin bisa ya menggunakan teratai surgawi, ya itu mungkin. Tetapi sekalinya hancur, maka mereka juga akanlah terkena badai energi. Ujung-ujungnya mereka juga akanlah meninggoy. Namun tidak perlu khawatir, karena di sana terdapat MC utama, sudah pasti akan ada yang namanya solusi. Jadi sedikit preview untuklah di part berikutnya, Xiaoyan tiba-tiba menjadi pemimpin dari mereka. Dirinya mengatur satu persatu dari mereka untuklah keluar dari sarang serangga. Sudah pasti di awal-awalnya mereka semua tidaklah terima kalau Xiaoyan yang akanlah memimpin mereka. Dari statusnya serta rumor yang beredar, mereka pasti akanlah meragukan keberadaan dari Xiaoyan guys. Hanya Suner seorang sajalah yang percaya kepada Xiaoyan. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.